Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farizi dari kelompok PDL Talent Development and Monitoring. Datang lagi untuk demonya. Kita akan mulai dari halaman admin terlebih dahulu. Di sini ada dashboard admin. Seperti biasa, menampilkan list admin yang ada dalam web ini. Lalu bisa menambahkan admin dengan mengisikan username dan password, misalnya admin 2. Lalu ditambahkan. Jika sukses maka akan muncul modal seperti ini, dan jika gagal juga dengan peringatan gagal seperti ini. Jadi kita bisa menghapus admin ini yang telah ditambahkan tadi. Lalu ada halaman mentor. Ini juga bisa menambahkan mentor dengan seperti ini. Lalu jika berhasil maka akan muncul pop-up seperti ini dan namanya akan muncul di paling atas. Lalu ada halaman karyawan. Di sini tabel karyawan, bisa lihat ada namanya dan jabatannya. Karyawan tersebut bisa dalam posisi tidak memiliki sebuah jabatan, dan juga bisa dihapus karyawan tersebut. Lalu karyawan itu juga bisa diedit seperti nama, jabatan, dan username-nya. Di sini saya akan memberikan jabatan sebagai backend engineer, lalu disimpan. Kita juga bisa mengganti namanya, misalnya backend engineer 1, lalu disimpan lagi. Kita bisa melihatnya di sini untuk detailnya. Di halaman detail ini terdapat detail dari si karyawan tadi, lalu perjalanan karir si karyawan tadi selama di perusahaan tersebut. Di sini terlihat ia baru dinaikkan menjadi backend engineer, lalu riwayat pelatihan yang pernah diikuti. Nah, ini belum terisi karena kita baru mulai. Nanti ini akan terisi setelah kita demo menu pelatihan. Selanjutnya di sini ada pelatihan. Di sini kita bisa tambah pelatihan, misalnya baru 2. Lalu bisa disimpan. Nah, jika kita lihat lagi di sini sudah ada satu pelatihan. Nah, di sini terdapat button start, di mana jika button start ini ditekan maka akan mengupdate status pelatihan tersebut menjadi ongoing atau sedang berjalan. Lalu jika kita masuk ke dalam pelatihan tersebut, kita bisa melihat peserta dari pelatihan itu. Di sini terdapat beberapa button pengaturan, keluarkan input nilai. Pertama-tama mungkin saya akan keluarkan si employee 2 ini dari pelatihan. Lalu jika kita ingin mengatur, misalnya jabatan tujuan belum di setting, kita bisa pilih di sini posisi tujuan. Misalnya sebentar, kita tambahkan dulu satu jabatan. Lalu jika kita simpan maka akan menambah jabatan baru. Di sini ada senior backend engineer. Kembali ke pelatihan tadi, lalu kita akan setting karyawan ini, kita akan setting jabatannya terlebih dahulu. Save. Nah, di sini sudah terlihat ada mentornya dan jabatan tujuannya. Lalu kita bisa inputkan nilai di sini untuk masing-masing kriterianya. Tapi untuk ini kita tidak akan demokan di halaman admin, kita akan demokan di halaman mentor. Lalu kita bisa logout di sini, lalu kita bisa login lagi sebagai mentor 0. Nah, terlihat di sini. Di sini akan memunculkan pelatihan-pelatihan di mana mentor tersebut ditunjuk sebagai mentor dari beberapa karyawan. Contohnya di sini mentor 0 ini ditunjuk sebagai salah satu mentor di pelatihan senior backend engineer dan menangani satu peserta. Kita bisa lihat di sini, lalu kita bisa input nilainya. Misalnya untuk dolar, kita bisa kirim dan nilainya akan tersimpan seperti itu. Lalu jika kembali ke dashboard dan kita kembali lagi ke admin. Nah, jika suatu waktu kita membutuhkan atau suatu jabatan membutuhkan requirement baru, kita bisa menambahkan requirement tersebut. Misalnya di sini Neo4j, kita bisa simpan dan kita akan kembali ke halaman mentor lagi. Dan otomatis karyawan ini juga akan harus memenuhi kualifikasi Neo4j, di mana admin atau mentor juga bisa menentukan nilainya misalnya 80. Nah, seperti itu. Lalu jika kita login sebagai admin, lalu kita lihat pelatihan. Nah, untuk pelatihan ini di sini kan deadline-nya 30 Juni ya. Nah, jika sudah lewat tanggal 30 Juni lalu pelatihan ini belum di stop atau button ini belum di stop, secara otomatis pelatihan ini akan di stop oleh sistem, karena pada web ini kami menyeting sebuah cron job di mana akan berjalan setiap 1 hari sekali untuk menghentikan pelatihan yang sudah melewati waktunya. Di sini misalnya kita stop manual ya pelatihannya. Nah, di sini kita bisa lihat detail, lalu akan muncul nama, posisi tujuan, total nilai yang didapatkan kandidat tersebut, rata-rata nilainya, lalu jumlah komponen penilaiannya. Di sini kita bisa melihat detailnya untuk melihat nilai-nilai yang sudah didapatkan. Lalu jika sekiranya admin menganggap karyawan tersebut pantas dipromosikan, admin bisa menekan tombol promosi di sini dan akan menaikkan jabatan si karyawan ini. Dan jika kita lihat di detail karyawan di sini, jabatannya sudah berubah menjadi senior backend engineer. Lalu jika klik detail, kita bisa melihat di sini perjalanan karirnya sudah bertambah. Lalu riwayat pelatihannya juga sudah bertambah. Sekian demo dari website Talent Development and Monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.